Ada punya bukti kamu hubungan di lantai 3, anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Nah, ini dia lantai 3-nya. Lantai 3. Ini studio Lumayan aku. ngap ya. Geger terungkap, inilah TKP CCTV 2 jam Inara dan Insan memadu kasih. Gak ada pintunya. Makjeleb, ini komentar Farhad Abbas pada Insanul Fahmi. Warganet temukan kejanggalan-kejanggalan dari podcast Dr. Richard. Pengakuan Inara dan Fahmi tidak sama. Wardatina sang istri sah laporkan kembali dengan ancaman hukuman lebih berat. Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Insanul Fahmi dikeluarkan dari perusahaan. Terungkap bukan pemilik tunggal. Inara Rusli gigit jari. Suami yang menikah tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Belakangan heboh isu perselingkuhan selebgram Inara Rusli dengan pengusaha muda yang telah beristri Insanul Fahmi. Bahkan kabar tersebut rupanya bukan sekedar isapan jempol belaka. Wardatina Mawa, sang istri sah, memiliki bukti-bukti konkret kemesraan Inara dan sang suami yang terekam dalam CCTV berdurasi 2 jam tersebut. Meski awalnya diragukan, namun kemunculan Insanul Fahmi bikin geger publik. Insan muncul dan membenarkan adanya hubungan bersama Inara dalam CCTV tersebut. Usut punya usut, lokasi keduanya memadu kasih tak lain, yakni di lantai 3 kediaman Inara Rusli. Sosok yang diduga telah memberikan CCTV tersebut kepada pihak Mawa, yakni mantan suami Inara, Rusli, Virgon. Dalam percakapannya, diduga Virgon mengirimkan pesan, "Mudah-mudahan kamu sudah menikah siri ya, karena aku sudah punya bukti kamu berhubungan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badai ini reda." Bukti kamu hubungan di lantai 3, anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Bunyi pesan tersebut. Sementara itu, jika benar keduanya berhubungan di lantai 3, inilah TKP CCTV 2 jam Inara Rusli dan Insan. Ya, ruangan tersebut bukanlah kamar Inara Rusli, melainkan studio tempat Inara berjualan baju. Letaknya persis di atas kamar Inara dan sang putri Starla. Dalam ruangan tersebut juga tidak terlalu luas. Ada sofa dan beberapa barang dagangan ibu 3 anak tersebut. Namun, benarkah ruangan tersebut tidak memiliki pintu? Ya, dalam tayangannya kala itu, Inara sempat memperlihatkan ruangan tersebut hanya dikelilingi kelambu dan tak memiliki pintu. Ada punya bukti kamu hubungan di lantai 3, anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Nah, ini dia lantai 3-nya. Lantai 3. Ini studio aku. Lumayan ngap ya. Di sisi lain, kemunculan Insan ke publik pun alih-alih menuai simpati publik. Kejanggalan-kejanggalan dalam ceritanya pun bikin warganet semakin emosi dibuatnya. Ya, dalam tayangan tersebut Insan mengungkap kenal Inara pada Juli dan sudah menikah secara siri dengan Inara pada Agustus 2025. Pernyataan Insan ini seolah berbeda dengan keterangan Inara Rusli sebelumnya. Pada bulan Oktober, sang istri Mawa sempat mengirimkan pesan kepada Inara dan menanyakan perihal hubungannya dengan sang suami. Namun, kala itu Inara menyebut hanya sebatas rekan kerja, bahkan meminta Mawa untuk berobat jalan. Inara juga menuding Mawa insecure atau tidak percaya diri. Bahkan Inara juga dengan nada yang dinilai angkuh menuliskan, jika ia dan Insan berjodoh, maka ia pastikan bukan suami orang. Di bulan Oktober, Inara dalam percakapannya menyebut Insan baru akan bertemu kakaknya untuk hubungan lebih lanjut. Agustus diklaim Insan sudah menikah siri. Mengapa pada bulan Oktober 2025 Inara tak mengakuinya? Tak hanya itu, setelah heboh kasus ini, manajer Inara Rusli pun masih ngotot hubungan Inara dan Insan hanya sebatas rekan kerja. Yang lebih mengejutkannya lagi, setelah mengaku sudah menikah dan sudah suami istri, di akhir Insan justru meminta maaf kepada Inara belum bisa menjadi calon yang baik. Jadi, calon apakah yang dimaksud oleh Insan?
memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Sementara itu, melihat pengakuan Insanul Fahmi, pengacara kondang Farhad Abbas pun memberikan tanggapan pedasnya begini. Betul nggak? Kenapa dia udah nikmati perempuan nggak pakai ngaku-ngaku? Maunya nggak usah ngaku. Di sisi lain, setelah munculnya insan akui pernikahan, benarkah justru memberatkan keduanya di mata hukum? Sosok praktisi hukum ini pun angkat bicara. Menurutnya, ketimbang pasal yang dilaporkan Wardatina saat ini, menikah tanpa izin istri sah, justru ancaman pidananya lebih berat. Seorang suami yang menikah tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Lantas benarkah dalam waktu dekat Mawa akan kembali melaporkan Inara dan Insan dengan pasal menikah tanpa izin? Ya, bak jilat ludah sendiri. Sebelumnya dalam sebuah tayangan, Inara Rusli sempat mengungkap tidak ada wanita baik-baik yang mau dengan istri orang. Kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Sementara itu, diketahui kini anak-anak Inara tengah dalam asuhan sang ayah Virgon. Ibunda Virgon, Eva Manurung, sempat menangis dan gemetar mendengar kabar sang mantan menantu. Ia kasihan dengan para cucunya. Di sisi lain, Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak hanya terancam rumah tangga hancur dan ditinggal sang istri, satu persatu bisnis Fahmi pun mulai goyah. Salah satunya tempat bisnisnya. Akhirnya angkat bicara, keluarkan Fahmi dari bisnis tersebut. Ya, dalam pengumuman terbarunya, rupanya terungkap jika Insanul Fahmi bukanlah pemilik tunggal bisnis tersebut. Hingga berdasarkan keputusan para pemilik lain, Insan kini sudah tidak lagi bekerja sama. Insanul Fahmi satu persatu bisnisnya mundur. Inara Rusli, beberapa brand putuskan kerjasama. Benarkah kini keduanya menyesalinya? Ya, dulu dipuja, sekarang dihujat. Itulah yang dirasakan oleh Inara Rusli. Para warganet yang dulu mendukungnya kini seolah berbalik arah. Mantan mertua Inara, Eva Manurung, pun mengungkap pesan Virgon kepadanya. Eva menyebut dilarang oleh putranya untuk berkomentar aneh-aneh karena Virgon tahu bagaimana rasanya dihujat seluruh dunia. Di sisi lain, beginilah nasihat Ustadz Rifki Jafar untuk orang yang selingkuh yang dosanya begitu besar. Selingkuhan ini menurut sebagian ulama lebih keji dibandingkan perzinaan. Padahal selingkuh juga zina. Sementara itu, terkini kasus dugaan perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi adalah masih dalam tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Poin-poin intinya adalah status kasus belum ada penetapan tersangka, kasus masih didalami oleh penyidik. Polisi pun dijadwalkan akan memanggil pelapor Wardatina untuk pemeriksaan pekan ini. Diikuti pemanggilan Inara dan Insanul untuk dimintai klarifikasi.